Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak, Ibu semua atau teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar teknik animasi. Nah, di sini kita menggunakan Big Editor ini. Kalau sudah dibuka kan tampilannya seperti ini nih. Nah, ini diklik yang Create. Nah, di sini kalau misalkan kemarin kalau sudah dibuat itu bisa diklik load ya, tapi karena di sini saya mau memulai dari awal ya, jadi di sini saya klik delete saja. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali itu kita rubah settingannya menjadi Full HD. Nah, diklik yang di sini editor setting, lalu di sini dipilih yang 1080p seperti ini. Background colornya dibuat biru seperti ini, lalu klik apply. Nah, nanti sudah berubah. Nah, ini kita zoom out. Nah, sekarang kita akan mulai menganimasikannya. Jadi kalau kemarin ya itu di pertemuan pertama itu kita sudah belajar bagaimana animasi frame by frame seperti itu. Lalu yang kedua itu membuat karakter animasinya. Nah, yang pertemuan ketiga ini bagaimana cara membuat gerakannya itu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang pertama itu kan kita ilustrasikan dengan bola itu kan, frame by frame, jadi dibuat pantulan kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita menggunakan motion twin atau add twin di sini. Misalkan di sini ya, ini hanya persamaan persepsi saja. Misalkan di sini saya buat kotak seperti ini misalkan. Nah, ini kalau misal mau kita gerakan dari sini, dari frame ke-1 sampai frame ke-30 misalkan. Nah, ini di sini ini kita perpanjang sampai frame ke-30 kayak gini ya. Lalu di sini kita klik yang add twin. Nah, kayak gini, ini posisi awal di sini nih. Nah, terus misalkan ke tengah ke 15, ini kita kasih add twin lagi misalkan. Nah, ini di sini bisa kita geser ke sini ya. Terus misalkan kita putar kayak gini, kita geser ke sini lagi, kita kasih add twin lagi, ini kita geser ke sini. Nah, terus misalkan di sini kita kasih add twin, posisi ini kita kembalikan misalkan kayak gini ya. Nah, ini lalu kita geser ke sini. Nah, ini nanti jadinya kayak gini. Nah, itu. Nah, oke. Nah, ini biar gerakannya halus ya. Ini kita setting lagi di sini, setting. Lalu ini untuk frame rate-nya kita buat 24. Nah, kita coba. Nah, itu agak lebih halus dan cepat ya. Nah, oke. Ini yang apa itu namanya? Add twin ini tadi. Nah, sekarang ini saya delete dulu semua. Nah, sekarang gimana caranya menganimasikan dari karakter yang kemarin sudah kita buat ya. Nah, jadi di sini itu kita perlu masukkan asetnya. Kita klik upload aset di sini. Lalu kita pilih karakternya yang sudah dibuat. Nah, di sini saya jadikan satu ya. Nah, ini kita tekan kontrol ketiga-tiganya, lalu klik open. Nah, dia sudah terupload. Nah, ini karakter satu itu kan yang posisi idle nih. Nah, di sini kita add to canvas. Nah, oke, ini kita geser seperti ini. Nah, yang di sini ini jangan diperkecil dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini kok terlalu besar lalu diperkecil, jangan. Biarkan seperti ini dulu, nanti kalau sudah dianimasikan baru kita perkecil. Nah, caranya untuk membuat animasi di sini ini kita membuat klip atau manfaatkan klip. Nah, kita klik seperti ini, lalu klik yang ini, make clip kayak gini. Nah, setelah itu kita klik edit timeline. Nah, oke. Jadi ini yang frame ke-1. Nah, ini kita perpanjang misalkan jadi frame ke-3 misalkan. Jadi 1-3. Nah, lalu di frame ke-4 ini kita masukkan yang kedua ini. Nah, ini kita perpanjang lagi sampai frame ke-6, frame ke-7,
kita yang masukkan yang karakter 3. Ini kita perpanjang lagi sampai 9. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita dubbing ya, akan kita dubbing di editing videonya di pertemuan yang kelima. Nah, itu kalau sudah kita klik aja sembarang seperti itu, nanti dia akan kembali ke timeline yang utama. Nah, ini kalau kita apply, nah, itu seperti itu ya. Nah, tinggal nanti bisa disesuaikan kira-kira yang mau disampaikan itu kalimatnya seperti apa itu. Nah, ini bisa kita perpanjang, mau kita buat sampai ke frame berapa. Kayak gitu. Misalkan di sini saya buat sampai frame ke 60. Nah, saya buat sampai frame ke 60 ya. Nah, kayak gini misalkan. Jadi durasi ngomongnya itu bisa sampai 60 detik. Nah, oke, itu. Nah, sekarang di sini ini kalau terlalu besar, nah ini bisa diperkecil baru. Kalau tadi di awal kita perkecil itu akan ada semacam gap, jadi karakternya besar kecil kayak gitu, tidak halus seperti ini. Nah, ini ditekan shift biar presisi ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ini misal ditaruh di sini. Nah, ini dia akan. Nah, oke. Nah, sekarang misalkan kita mau menganimasikan ya. Kalau ini kan hanya satu gerakan, ini dia tidak bergerak kayak gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau membuat gerakan orang berlari kayak gitu. Nah, di sini kita klik add layer lagi, add layer. Kita upload di sini, upload aset. Nah, ini posisi lari 1 sampai lari ke 10. Nah, ini 1, kita tekan kontrol ya, semuanya kita upload, open. Nah, sudah. Kalau sudah semuanya, nah ini kita masukkan di sini di layer yang kedua ini. Kita klik yang karakter lari ke 1. Jadi ini posisi dia baru kayak ancang-ancang kayak gitu. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, ini kita taruh di sini misalkan. Nah, maaf. Saya kembalikan ya. Ini saya del dulu aja. Nah, ini posisi apa ini namanya? Untuk timelinenya diposisikan di yang ke 1 sini ya. Maaf. Nah, ini kita klik seperti ini. Lalu kita klik yang lari 1, add to canvas. Nah, oke. Nah, ini di sini itu misalkan posisinya di sini misalkan. Nah, kita animasikan lagi nih. Kita klik make clip. Nah, kayak gini. Lalu klik edit timeline. Nah, oke. Ini di sini sama ya. Kita perpanjang sampai ke 2 di sini. Nah, lalu di sini itu kita kasih yang kedua ini terus sampai ke 10. Nah, oke, nanti sampai sini mulai saya percepat ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti gerakannya lari seperti ini. Nah, setelah itu kita klik sembarang biar kembali ke sini. Nah, dari sini kita zoom out lagi. Dari sini biar dia berlari nggak stagnan di sini terus ya. Nah, ini kan hilang dia di sini. Nah, ini kita perpanjang lagi. Kita perpanjang sampai ke 60 kayak ini. Nah, di sini kita gunakan ini add twin. Nah, ini lalu kita geser ke 60. 60 di sini kita kasih add twin lagi. Nah, yang di posisi ini ya, ini yang posisi awal kita taruh di luar ya. Taruh di sini. Nah, seperti
seperti itu. Nah, ini yang terakhir ini itu kita taruh di sini. Nah, oke. Nah, dia akan lari nantinya. Nah, itu. Nah, oke ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi manfaatkan antara tadi ini yang klik yang dia diam, nah ini yang bergerak dengan manfaatkan add twin. Nah, selanjutnya kemarin kan ada yang bertanya nih, kalau misalkan kok mau gerakan tangan itu seperti apa kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kita buat add layer lagi. Add layer di sini. Misalkan hanya tangannya saja yang bergerak. Nah, ini harus kita buat berbeda ini. Jadi nggak jadi satu kesatuan kayak gini. Kalau ini kan aslinya tekniknya masih hampir sama kayak frame by frame karena ada gambar-gambar sendiri-sendiri di setiap framenya kayak gitu kan. Nah, kalau yang ini itu jadi satu, cuman asetnya itu dibagi dua. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita upload aset. Nah, di sini ada dua nih. Oh, ini backgroundnya tidak saya buat transparan ya. Maaf. Nah, ini di sini ada yang posisi ini tanpa tangan sama tangannya. Karena nanti tangannya yang mau kita gerakkan. Nah, ini kita klik seperti ini, kita klik open, lalu di sini kita pilih yang aset yang ini kan, tanpa tangan, kita klik add canvas. Nah, ini misalkan di sini, kita taruh di sini misalkan. Nah, lagi sama, kita klik seperti ini, kita klik make clip. Nah, oke, lalu klik edit timeline. Nah, di sini, nah ini kan sudah nih, nah ini kan. Ini kita masukkan tangan, jadi tidak kita tambah kayak gini. Jadi di awal di sini ini kita masukkan tangan yang terpisah. Kita upload lagi, nah yang tangannya saja. Nah kayak gitu, terus yang tangan. Nah ini kita add canvas seperti ini. Nah ini posisi di sini. Nah ini kalau tanpa transparan ya, nanti kan jadinya bagus ya. Nah yang di sini ini kita posisikan dia di sandbag di paling belakang. Nah kayak gini. Nah oke. Jadi di sini ini kita misalkan taruh sampai ke 3 misalkan kayak gini kan. Lalu kita Ctrl C, kita geser ke frame keempat, Ctrl V. Nah, di sini ininya yang tangannya ini yang kita gerakkan. Kita geser ke sini ya. Oke, di sini Ctrl C, Ctrl V lagi. Nah, ini kita gerakkan lagi. Nah, oke, Ctrl C, Ctrl V lagi, terus ini kita turunkan ke bawah. Ctrl C, Ctrl V lagi. Di sini kita turunkan ke bawah lagi. Nah ini jangan sampai lari-lari ya, karena di ini Wiki Editor itu tidak ada fasilitas untuk menggeser anchor point ini yang di tengah ini itu tidak ada. Nah, misal contoh seperti ini. Nah, ini dia bergerak. Nah, yang ini kan kayaknya agak patah kan. Nah, di sini kita naikkan. Nah, oke. Nah ini misalkan. Nah itu. Nah kalau di Adobe Animate ya itu ada fasilitas untuk anchor point. Nah itu anchor point yang tengah ini kita geser, kita taruh di persendian yang di sini. Jadi gerakannya itu lambeannya itu halus gitu. Nah oke, karena kita menggunakan tool yang free, jadi ya kalau ada kekurangan sedikit ya dimaafkan lah gitu. Nah setelah ini kita kembalikan lagi. Taruh di sini. Nah nanti sama kita mau perpanjang sampai berapa gitu. Misalkan posisi ini kita taruh sampai ke berapa ini namanya, frame ke 15 misalkan ya. Nah dia akan seperti ini sampai ke 15. Nah
Karena di sini kan hilang nih. Nah, ini misalkan di sini nih. Di sini. Nah, ini kita upload lagi, upload aset. Nah, kita posisikan yang sudah idle. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini kita add canvas. Kita zoom out. Nah, posisi dia kan di sini kan. Nah, ini kita taruh di sini. Jadi disamakan posisinya, misalkan ini. Nah, ini posisi di sini. Yang kedua ini, nah ini misalkan kita taruh disamakan. Kurang ke bawah ya. Nah, oke. Nah, di sini yang gerakan diam kita perpanjang lagi sampai ke 60. Nah, oke. Ini kalau misalkan pola kerjanya atau pola menganimasikannya itu Bapak Ibu sudah paham gitu kan. Ini tinggal melanjutkan, mau ditambah background, mau ditambah aset apa dan lain sebagainya itu sudah bisa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk layering ya, itu di pertemuan keempat. Jadi kita gabungkan semuanya sampai betul-betul menjadi produk animasi kayak gitu. Nah, ini misalkan coba kita play lagi. Nah, itu. Nah, oke. Nah, itu mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit ya, jangan langsung berbanyak, itu nanti malah bingung. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini ya. Selalu sehat, tetap semangat. Salam belajar era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.